Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugawati dengan nomor NIM 702001119031, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembiayaan dan penganggaraan. Langsung saja, yang pertama, pengertian anggaran dan penganggaraan. Anggaran adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaraan yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis, formal, dan dilaksanakan dengan tanggung agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sedangkan penganggaraan atau budgeting adalah suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada tahap pengawasan. Produk dari penganggaraan adalah anggaran budget. Yang kedua yaitu karakteristik penganggaran, terbagi menjadi 7 bagian, yaitu anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non moneter, misalnya unit yang dijual atau unit yang diproduksi. Yang ketiga, mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran telah disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak menganggarkan atau budget. Yang keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Yang ketiga, fungsi dari anggaran. Fungsi dari anggaran terbagi menjadi fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan jumlah sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu tipe-tipe dari anggaran. Tipe anggaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ceiling budget. Tipe anggaran ini dipakai untuk tujuan pengawasan yang dinamakan oleh ceiling budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian, atau secara langsung dengan cara membatasi penghasilan dan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua, align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan jumlah totalnya. Yang ketiga, performance and program budget. Tipe ini berguna untuk menginspirasi aktivitas atau program berdasarkan mana dana digunakan dan mana, dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya, dengan cara memisahkan pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian atau peralatan, atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak, kekayaan, atau biaya-biaya pemakaian servis. Pada administrator dan para anggota legislatif biasa mendapat laporan yang tepat mengenai transaksi keuangan untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun ke dalam pengawasan dari luar. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai tentang materi pembiayaan dan penganggaraan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.